بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين وتابعين إلى يوم الدين من حضرة آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى جميع الملائكة المقربين خصوصا ملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل وملائكة الحملة العرش وملائكة الحفظة وملائكة السفرة كرام بررة عليهم الصلاة والسلام ثم إلى أرواح أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وسائر الصحابة والقرابة والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ومقلدهم في الدين العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادات الصوفيات المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى حضرات أهل سلسلة قراءة القرآن خصوصا سيدي سيد سفيان الثوري وسيدي شيخ محمد حنفي مذهبا وسيدي شيخ علي المرصفي ورئيس الأبدل سيدي شيخ أبي مدين المغربي ومستجب الدعاء سيدي شيخ عمران بن حسين رضي الله عنه ثم إلى حضرات أولياء الله تعالى في مشارق الأرض ومغرب ببرها وبرها خصوصا سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني إبراهيم الخلوتي محمد بهاء الدين النقشبندي وسيد الشيخ علي أبي حسن الشاذلي وسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم مسمد المدني وسيد الشيخ محمد رشاد بن عبد الله البنجري كلامبيان وخليفته شهاب الدين bin Muhammad Arsyad Al-Banjari wa Syarisi Habib Tunggang Parangan Pangeran Nutuigo Habib Husain bin Abdurrahman bin Yahya Abu Talha Sultan Sulaiman wa Syarisi Nawawi bin Umar Bandani Zain Sumbawi Ali bin Abdullah Banjara Magi Musyarawah Abu Al-Arif Billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdullah Gharim Bahnar Gharab yang Balim Masim Gharib bin Gharib Abu Bakar Hasim Bajami' Masyayikhina wa muallimina khususan abaina wa ummahatina وقراباتنا وجيراننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات غفر الله لنا ولهم الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la nabiyya ba'dah. Amma ba'du subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين قال رضي الله عنه ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Hamid. Al-Hamid adalah nama Allah yang ke-57. Al-Hamid artinya yang maha terpuji. Maha terpuji di sini maksudnya adalah dialah Allah, terpuji pada zatnya, terpuji pada sifatnya, terpuji pada asma'nya, terpuji pada af'alnya, dan terpuji pada hukum-hukum yang ditetapkannya. Pertama, Allah terpuji pada zatnya, yaitu Allah laisa kamislihi syai'un, atau tidak ada sesuatu yang sama dengannya, dengan Allah. Nah, zat Allah tidak berhajat kepada sesuatu apapun. Beda dengan makhluk memiliki hajat. Ya, artinya
memiliki bantuan atau meminta bantuan kepada yang lain, sedangkan Allah la yahtaju ila ghairih, tidak memerlukan hajat kepada siapapun. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala terpuji pada sifatnya. Nah, semua sifat-sifat Allah adalah sifat kesempurnaan. Nah, sifat-sifat kita masih banyak kekurangannya. Ada satu pihak kita sifatnya bagus, umpama pemurah, tapi di pihak yang lain orangnya penyarikan. Nah, jadi ada kekurangannya. Ada satu pihak orang ini Masya Allah ibadahnya luar biasa. Ahli masjid, istiqamah ke masjid, zikir, salawat, tasbih. Cuma orangnya pemalar. Ada juga yang demikian. Jadi kalau makhluk sulit dan tidak ada sifat kesempurnaannya. Sedangkan Allah maha sempurna sifat-sifatnya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala terpuji pada asma-Nya atau nama-namanya. Nama-nama Allah sangat banyak. Kemarin telah kita bicarakan ada 4 ya. Ada nama Allah yang Allah saja yang tahu. Malaikat tidak tahu, Nabi tidak tahu, apalagi manusia kita ini. Yang kedua, nama Allah yang Allah tahu dan malaikat tahu. Nabi tidak tahu, manusia tidak tahu. Yang ketiga, ada nama Allah yang Allah maha tahu. Malaikat tahu, para nabi tahu, kita tidak tahu. Yang keempat, Allah tahu, malaikat tahu nama-namanya. Para nabi tahu, kita pun juga tahu. Mana buktinya? Yang termaktub di dalam Al-Quran. Walillahil asma'ul husna fada'uhu biha. Bagi Allah nama-nama yang bagus, maka dari itu berdoalah menggunakan nama-nama Allah yang sekarang kita pelajari ini. Karena nama-nama Allah ini yang disebut Asmaul Husna ini adalah karunia bagi kita untuk mengetahui nama-nama Allah agar kita tambah yakin, tambah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, Allah Subhanahu wa taala terpuji pada af'alnya atau segala perbuatannya. Tidak ada satupun perbuatan Allah yang tidak pada tempatnya. Nah, kalau perbuatan kita berbagai macam, ya, ada yang baik, ada yang kada dan sebagainya. Tidak ada perbuatannya yang tidak mempunyai hikmah dan makna. Jadi setiap apapun, af'al Allah, perbuatan Allah, kejadian-kejadian apapun semua memiliki hikmah dan di dalamnya bagi orang yang bisa menyelaminya dia akan mendapatkan sir atau rahasia dari perbuatan itu. Baik perbuatan Allah berupa nikmat kepada hambanya maupun perbuatan yang berupa teguran atau azab. Nah, semuanya ada hikmahnya. Tinggal kita yang bisa memahami atau menyelaminya. Lalu yang kelima, Allah Subhanahu wa taala terpuji pada hukum-hukum yang ditetapkannya. Hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah adalah tepat dan paling baik. Dan hukum Allah tidak pernah berubah. Kalau itu halal sampai hari kiamat tetap halal. Kalau itu haram sampai hari kiamat tetap haram. Nah, kalau hukum manusia, aturan manusia berubah-ubah. Lain pimpinan, lain pulang aturannya, lain pulang kebijakannya. Berganti kepala ahoy, berganti juga aturan-aturan. Bahkan kalau sudah bosnya berganti, habis semua pimpinan bawah sikat beratan diistirahatkan. Yang dijadikan tim suksesnya. Itu aturan manusia. Ya. Aturan Allah paling baik. Tiada zalim dan tiada dicela. Aturan manusia kadang-kadang ada yang merasa terzalimi. Ya.
Tapi kalau aturan Allah, tidak ada yang terzalimi, nggak ada yang tercela, semuanya bagus. Oleh karena itu, apa-apa yang telah dihukumkan Allah, maksudnya yang sudah diaturkan Allah sesuai hukum-hukumnya, pasti terpuji. Orang yang membunuh manusia dalam pandangan Allah adalah merupakan satu kesatuan. Ya, kita ini jadi satu kesatuan seperti satu tubuh. Apabila satu tubuh, anggota tubuh yang berpenyakit, kalau dibiarkan, maka ia akan menjalar atau menular kepada anggota yang lain. Yang sakit tuh gigi aja. Di dalam pulang, halus pulang. Itu seawakan garing kam. Sampai kau tuh longornya kata pi bagarak. Gitu. Paham? Padahal sakit gigi ya. Sakit gigi. Aduh. Kepala sakit, badan meriang. Ya. Awak nih sakitan. Ya, sampai nang di bawah. Kata pi mau bergerak. Sebutin satu aja sakitnya. Karena dia satu kesatuan. Ya. Nah, orang yang membunuh, mencuri dan berzina adalah ibarat penyakit pada anggota tubuh. Ya, ini bisa tercontohkan masalah hukum-hukum Allah yang ditetapkan itu pasti baik. Hukumnya tidak baik bagi hambanya. Jika dibiarkan tanpa hukuman yang sesuai, mencuri, ya, berzina, membunuh, ini diibaratkan sebuah penyakit. Ya, penyakit. Nah, kalau dibiarkan tanpa ada hukuman, menular terus penyakitnya. Yang ada hukuman ini pun juga tetap macam-macam. Ya. Nah, penyakit itu terus menjalar ke seluruh tubuh. Hukum Allah menetapkan seseorang yang membunuh dihukum dibunuh juga. Nah, seorang yang mencuri dipotong tangannya. Seorang penzina dirajam. Ini kalau hukum Islam. Ya. Walaupun seperti itu di Mekah atau di negara yang menerapkan hukum Islam pun masih banyak juga. Pencuri masih ada, pembunuh ada, penzina ada. Apalagi di negara kita ini yang katanya negaranya negara hukum. Proses hukum di tempat kita, ya, kau aja bagi kijiban mata. Paham bagi kijiban mata. Karena bila bil pulus, kullu syai'in tembus. Nah, inilah Indonesia Raya. Ya. Jadi hukumnya tegak, luar biasa. Tapi ketika praktek, pelaksanaannya, ya, bila sudah ada TF, ya sudah. Bisa nanti kita pertimbangkan, kita atur kebijakan-kebijakan, nanti kemungkinan ya kita bebaskan, tapi bersyarat dulu. Karena TF-nya banyak, Pak. Masya Allah. Nah, jadi sehingga perbuatan-perbuatan seperti yang tiga macam ini, pembunuhan, zina, pencurian, ya tetap merajalela. Tetap. Karena dia sebentar aja hukumannya. Ya. Tapi kalau di negara yang kuat agamanya, ya agak kurang juga. Contoh, ada di beberapa negara yang menerapkan kalau korupsi, tentu dengan sesuai kadarnya lah, kalau ibarat itu dibunuh. Nah, kalau di Indonesia yang korupsi, ya masuk penjara juga. Cuman penjaranya alahan pada hotel. Nyaman. Tukang pijit ada di penjara. Apa ada? Biar nang korupsi kayak Pastumat, bebas. Ya. Itu terjun lagi, korupsi pulang, masuk lagi. Ya bolak-balik biasa. Itulah Indonesia Raya. Ya. Jadi kalau orang
yang semacam ini langsung dibasmi. Yang korupsi bunuh, penzina kayak gini dirajam. Ya, yang pencuri dipotong tangannya, ya paling tidak berkurang. Cuma kalau tempat kita ya enggak. Itulah negara hukum namanya. Nah, supaya penyakit yang ada pada orang tersebut tidak menjalar pada umat yang lain. Itulah namanya hukum Islam. Inilah satu contoh bagaimana Allah menghukumkan. Hukum Allah itu bagi orang-orang yang berakal sangat terpuji. Ya, sangat terpuji. Makanya kalau sampean memberi sedekah di Makkah Madinah, yang maaf yang tangannya terpotong-potong itu hati-hati itu Pak. Itu maling itu. Kecuali yang cacat. Kalau yang cacat ada kecil ke apa itu baru asli. Kalau yang terpotong-potong kakinya itu bisa maling gitu. Kalau tahu urusan taubat dan taubatnya yang jelas terpotong begitu maling dia asalnya. Lalu karena susah kerja ya ujungnya sedekah sabilillah apa hajjah haji sedekah sabilillah itu banyak kadang-kadang di mana-mana kalau kita masuk ke masjid nanti keluar banyak itu. Nah itu hati-hati itu kadang-kadang juga banyak pencuri mantan tapi ya makanya mereka dipotong tangannya. Nah, mengapa demikian? Ya, bagi orang berakal sangat terpuji karena jika pelaku kejahatan tersebut dibiarkan, maka akan banyak pembunuhan, pencuri dan penzinahan. Nah, kalau sekarang di tempat kita zina bebas. Bebas dalam artian di mana-mana. Palingnya hukumannya berapa? Pelecehan sekian 12, 10 paling. Karena saya pernah waktu ngisi di lapas Tenggarong tuh banyak yang pelecehan-pelecehan. Kata Pak Kalapas ini anu Pak Ustadz ini oh. Pokoknya banyak penghuni di Tenggarong tuh pada 2000-an gitu. Ya. Ulun yang sampai agak terharu yang sampai ya Allah, anak-anak banyak juga. Anak-anak banyak. Yang saya pikirkan tuh kuitannya pasti ada kalau lah. Kuitannya kan ada. Oh, itulah. Banyak anak-anak. Nah, ini pertama gara-gara masalah dekadensi moral, akhlak. Yang kedua, keimanan. Ya, penting iman. Karena bagaimanapun kita tidak bisa juga melarang HP. Tidak bisa juga mengawasinya, memonitor, tidak bisa. Nah di HP itulah yang macam-macam dilihatnya yang terjadi berbagai macam. Tinggal kuatkan imannya. Jadi anak-anak kita semua kuatkan iman ya kita juga. Nah salah satu di antara cara menguatkan iman adalah dengan ilmu. Tidak bisa dengan hanya minta doa aja, tidak bisa. Kalau bang supaya iman kuat lalu minta baju tawar, ya on kayak Ian itu kan tawar beranak kayak sendiri bang. Tidak bisa. Harus ke majelis, anaknya dibawa ke majelis, didengarkan nasihat-nasihat agama, ya. Mudah-mudahan dengan barakah ilmu walaupun sedikit-sedikit adalah filternya, ada saringan di hati anak-anak kita. Ya. Karena kan anak-anak kita sudah terdoktrin atau sudah terlihat ini macam-macam sudah. Ya kita tidak bisa melarang kok. Nah itu saya sering berbicara kayak kemarin. Ini baru tahun ini. Coba kalau seandainya nanti 10 tahun, 15 tahun ke depan kayak apa itu lagi sudah. Parah lagi nanti. Parah tuh maksudnya kalau imannya kurang kuat, ya akan kita lah, namun kita ini sudah pragmatian nih kayak ini. Nah, tinggal bagaimana keadaan mereka. Sementara pendidikan, ya bagus pendidikan. Cuman kalau akhlaknya ini yang semakin hari semakin merosot. Ya. Contoh dulu kita kalau dengan dosen, oh takut. Wah ini dosen kayak kawanan aja. Biasa aja. Apalagi dengan guru besar. Kita paling segan dulu dengan guru besar. Kalau sekarang biasa aja. Nah itulah akhlak semakin merosot. Ya. Nah kenapa? Ya karena iman. Tadi semuanya bicaranya kepada iman.
Jadi apapun keadaan semuanya iman. Nah, untuk memantapkan iman, meningkatkan keimanan adalah dengan ilmu. Nggak bisa dengan yang lain. Harus dengan ilmu. Makanya Ibnu Athaillah berkata, al-ilmu imamul amal wal amal tabi'uhu. Ilmu itu adalah pemimpinnya amal. Ilmu apa aja? Mau ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tajwid, ilmu tasawuf, ilmu apa aja. Terutama ilmu-ilmu yang bisa memberikan kemaslahatan, kebaikan, baik pada diri kita maupun pada orang lain. Contoh ilmu tajwid. Nah, belajar ilmu tajwid. Belajar baca Quran. Ketika kita bisa membaca Quran, nah itu kan kemaslahatannya untuk diri kita. Kalau untuk orang lain, kalau mau kita ajarkan pada anak, pada apa, nah itu berarti ilmunya bermanfaat. Jadi jawabannya tidak ada lain kecuali hanya dengan ilmu. Ya. Tidak bisa untuk meningkatkan iman itu hanya dengan doa saja, tidak bisa. Harus dengan ilmu. Ilmu, doa, ikhtiar. Pasti sudah. Dalam Al-Quran banyak disebut nama Allah Al-Hamid. Di antaranya Allah berfirman, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka hanya saja bersyukur itu kembali manfaatnya bagi dirinya. Jadi kalau kita nang bersyukur kepada Allah, kayak apa cara bersyukur? Syukur pertama ketika dapat nikmat, spontan lidahnya alhamdulillah. Dapat nikmat apa aja. Yang kedua meyakini nikmat itu daripada Allah. Yang ketiga menerima apa adanya, seberapapun nikmat diberikan Allah. Nikmat rezeki ke apakah. Yang keempat, gunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau dia bisa melaksanakan 4 macam ini, nah itu namanya orang yang bersyukur. Kalau dia bersyukur kepada Allah, bubulikannya, paham bubulikannya, kembalinya nilai keberkahannya untuk dirinya sendiri. Wa man kafara, dan barang siapa yang kufur, fa innallaha ghaniyyun hamid, maka bahwasanya Allah Maha Sugih, Maha Kaya, lagi terpuji. Jadi orang yang bersyukur kepada Allah kembali kepada dirinya. Orang yang kufur, orang yang ingkar terhadap nikmat Allah, padahal Allah itu sugih jasidin. Ya. Nah, dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Allah bersifat ghani. Apa ghani? Sugih. Makanya kita dianjurkan betul oleh Imam Al-Ghazali, Allahumma ya ghaniyu ya hamid. Kapan baca? Hari Jumat. Allahumma ya ghaniyu ya hamid, ya mubdi'u ya mu'id, ya rahimu ya wadud. Aghnina bihalalika an haramika, wa bi ta'atika an ma'siyatika, wa bi fadlika amman siwak. Ya, 4 kali. Supaya apa? Allah berikan rezeki. Rezekinya apa? Bukan duit saja. Awak sehat, rumah tangga bagus, kakanakan baik, punya anak cucu semua baik, itu sudah rezeki yang luar biasa. Nah, apabila membacanya imbah Jumat, ya Allah ya Ghani ya Hamid. Ada juga 40 kali dibaca. Ya Ghaniyu ya Mughni. Apa lagi lah? Ya Ghaniyu ya Mughni, 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 ya Ghaniyu ya Mughni. Yang ke-10 Aghnini. Sekali 40. Untuk apa guru? Oh, sugih pokoknya dah. Sugih dunia akhirat. Sugih ilmu, iya. Sugih amal, iya. Ya. Apalagi kalau ya Ghani, saya dapat ijazah dari Habib Hamzah Assegaf di Siwun. Siwun itu lain di Jogja, di Jogja ada juga Siwun Bantul. Siwun itu di Tarim.
Ya, baca ya ghaniyu ya mughni 9 kali, kini di terakhir aghnini. Ya, ulangi lagi sampai 40 kali. Ya ghaniyu ya mughni ya ghaniyu ya mughni ya ghaniyu ya mughni ya ghaniyu ya mughni. Nah, apalagi nang anaknya hendak tes P3K. Ya baca. Mudahan dengan barokah itu ya berhasil. Ya ya ghaniyu ya mughni ya ghaniyu ya mughni ya ghaniyu ya mughni ya ghaniyu ya mughni. Yang ke-9, bila ke-10-nya aghnini, sugihakan ulun ya Allah, kayakan ulun ya Allah. Ya, kaya di sini ingat bukan duit aja ya, hati tenang, karena ujar Nabi laisal ghina an kasratil mal innamal ghina ghinan nafs. Ya, bukan dikatakan orang sugih nang banyak hartanya, tapi orang sugih itu orang yang sugih jiwanya. Sugih jiwa ini ujar ulama ilmunya, amalnya, akhlaknya. Itu sugih sudah. Kalau sugih harta itu di dunia aja dia nikmati. Tapi kalau sugih yang 3 ini sampai di sana. Ilmunya, amalnya, akhlaknya sampai di sana menemani kita. Apalagi ya ghaniyu ya mughni, ya ghaniyu ya mughni, aghin ya, aghin. Ya ghaniyu ya mughni yang ke-9, bila yang ke-10-nya aghnini. Nah, kita ulangi pulang sampai 40 kali. Apabila membacanya guru imbah sembahyang 5 waktu. Ya. Apalagi umpama anaknya belum ada gawian apa macam, coba amalkan itu, insya Allah tepat terbuka rezekinya. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa bersifat ghani atau maha sugih atau kaya, dan juga bersifat hamid atau maha terpuji. Ini mengisyaratkan bagi kita kalau jadi orang kaya, hendaklah kekayaan yang didapat dari jalan terpuji. Gawian yang bagus, usaha yang baik. Sugihnya siapa? Oh, sugih betul berapa teh, tapi cara mencarinya gimana? Karena paling berat orang yang sugih, orang yang kaya raya. Nabi Sulaiman, Nabi itu 500 tahun terlambat. Bukan tidak masuk surga, terlambat masuk surganya. Gara-gara kebanyakan yang dipertanggungjawabkan dalam hal harta dan sebagainya. Itu Nabi Sulaiman. Apalagi Haji Sulaiman. Sudah sugih, mencarinya dengan macam-macam cara, memarap iya, ya kan? Korupsi iya, macam-macam sudah. Nah, itu. Atau dengan membunguli orang iya, zalim iya, apa macam. Nauzubillah. Sedangkan nang mencari rezeki yang halal aja ini prosesnya lama. Ya. Tapi untunglah kalau sudah rezeki itu nempel di mana-mana, nah itu nggak ditanya. Nempel di masjid nggak ditanya nanti. Rezekinya nempel di pesantren nggak ditanya itu. Rezekinya diberikan untuk makani orang apa, oh nggak ditanya. Tapi rezeki yang dinikmatinya itu yang ditanya. Dari mana kau dapatkan dan kau gunakan apa saja. Nah itu. Jadi orang-orang nang sugih-sugih itu kayaknya dikumpulkan. Sini siapa nang sugih? Dikumpulkan. Ditanya nanti dari mana kau dapatkan hartamu, kau gunakan apa aja. Tapi kalau cara menggunakannya bagus, baik, dan cara mencarinya baik, oh luar biasa. Mencarinya baik, menggunakannya baik. Nya ada juga mencarinya kada baik, menggunakannya baik aja. Harta korupsi, sedekahkan sidin. Oh, Masya Allah. Harta hasil membunguli orang, memarap anggaran, wah sedekahkan sidin. Mantap, pemurah aja orangnya juga. Iya. Sudahnya yang dana fiktif itu sudahnya itu.
Wah ini ampihan guru ay. Nang Bahari kadangnya hilang catatannya ada masih. Masih ada catatannya itu. Iya, walaupun sudah orangnya laskar tak berguna, yang dulu kebijakan-kebijakan yang macam-macam, itu masih ada catatannya. Namun gak ada percaya, mati ya. Iya, jadi hati-hati kita. Nah. Lalu apabila kita sudah meyakini bahwa Al-Hamid atau Maha Terpuji adalah salah satu nama Allah, maka akan timbul dari keimanan itu akhlak dalam diri kita. Apa aja yang timbul? Pertama, memuji Allah pada tempatnya. Bagaimana keadaan orang yang memuji Allah? Innallaha yuhibbu ayyuhmada. Bahwasanya Allah suka bahwa dia dipuji. Allah senang benar dipuji. Ya, dan memang Allah berhak untuk dipuji. Walahul hamdu, hanya bagi Allah puji-pujian. Ya. Ujar Nabi, hamdulillah amanun li ni'matin min zawaliha. Memuji Allah adalah keamanan dari hilangnya nikmat. Bila kita memuji Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sering-sering mengata alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu 8 huruf dia. Alif, lam, ha, mim, dal, 5. Lam, lam 1, lam 2. Orang Bahari nyambat lam awal, lam akhir, ha 3 Allah. Jadi dalam kitab Kifayatul Atsqiya, barang siapa yang sering membaca alhamdulillah, Allah bukakan 8 pintu sorga dan pintu rahmat. Makanya kita sering-sering caranya, kayak apa sih? Sehat, alhamdulillah. Berteman kayak Pak Haji Ibra, sehat, alhamdulillah. Nah, pasti sudah tahu ucap alhamdulillah. Kayak Pak proyek cair, alhamdulillah, belum masih proses. Yang penting kan alhamdulillah dulu ya. Nah, jadi sering-sering mengatakan alhamdulillah. Banyak tempat untuk memuji Allah. Di antaranya ada yang wajib dan ada yang sunnah. Ya. Tetapi ada juga yang makruh, ada juga yang haram tempat. Adapun tempat-tempat yang makruh mengucap alhamdulillah ketika di WC. Kalau dizahirkan begitu, alhamdulillah. Loh, kenapa asu? Lah keluar aja sih dah. Malam tadi aku makan lopatnya anu keras bener nih. Rupanya tuh pada bahajan, tahu bahajan lah. Sampai segi 4 mau kasih din. Tak makan anu itu biasanya apa? Oh, alhamdulillah itu makruh hukumnya. Tapi kalau di dalam hati tidak apa-apa. Kalau dalam hati tidak apa-apa. Dan bahkan ulama tasawuf menganjurkan betul, Pak. Tidak gampang. Memasukkannya nyaman. Apalagi yang sudah Tuhan ini kadang-kadang agak masalah BAB itu. Ya, agak masalah. Makan sayur kada, minum kurang, buah-buahan kada, itu agak bermasalah. Kalau udah merasakan, 54 dia merasakan. Apalagi yang 60. Jadi ingat ulun bahari ya, tahun 2004 tuh bahari kan ya. Waktu bawa mama ke Mekah haji. Seminggu kada kawa buang, waduh, ulunnya repot bu. Kurang tuh mama saya. Makan ini mak sudah aja sirin, parutku hibak ya, hibak tuh penuh. Aduh kayak apa ini nek? Bahari kada ingat bawa dul kolak. Ya. Tanya di farmasi, enggak cocok juga. Jadi kadang-kadang sesak napasnya, karena enggak buang pak, berminggu-minggu enggak buang. Di Mekah memang kebanyakan begitu. Ya, orang tua kadang-kadang perjalanan apa macam musafir itu agak susah dia. Agak susah. Akhirnya ulun berdoa di Multazam.
bawa air zam-zam, berdoa, sembahyang hajat, apa macam orang kuitan, takut juga gitu. Maka beluman ke Arafah, begitu sudah pulang, kami di Jarwal waktu itu nama maktabnya di Jarwal. Nah ini air zam-zam sudah minum. Aku kalau hendak minum banyak sih, hibak perutku. Orang tua kan ada sih. Jangan anak-anak kalau dipaksa-paksa. Orang tua ada. Aku hibak perut di sini sudah. Hibak tuh penuh. Iya. Minum aja separuh barang. Nah, ini sini istirahat. Dokter sudah juga. Nggak tahu agak keras apa macam mungkin. Sekalinya bangun guring, istirahat tadi, minum zam-zam. Wah ke belakang. Buang. Selesai. Kau buanglah. Banyak sini. Seember lebih. Itu aku yang tertawa. Saking perasaan sini itu dah. Seember lebih. Ya kalau banyaknya bang. Seember lebih. Orang Tuhan. Waduh tenang. Ulun nyaman juga. Alhamdulillah. Ngaran kuitan ya. Masya Allah. Waktu itu Sidin pada 70-an. Jadi ulun sempat mendorong. Ya. Sidin lamak juga Pak. Mama ulun tuh lamak kayak ulun deh. Jadi kalau kita, abah tidak sempat saya, bapak tidak sempat. Bapak 98 meninggal. Ulun yang bawa haji, membawa jamaah haji itu mulai tahun 2001. Nah, bolak-balik itu jamaah haji. Ya, tiap tahun berangkat 5 bis, kami bawa 4 bis ya dengan Pak Haji Ismail. Dulu namanya KBIH, kelompok bimbingan ibadah haji. Tapi dulu nyaman, datang haji nyetor, tahun depan berangkat. Kan ada betul buat. Jadi ulun hitung-hitung lah, yang pembimbing haji kita aja lagi, yang lain kan ada. Taruh Haji Bajuri, Guru Hamri Has, Haji Tamrin, Haji Samsul Latif, Guru Ghazali Abdullah, Rohi Rahayu. Nggak ada lagi sudah. Pembimbing kita jangan satu hal ini. Kalau yang lain ini kan anu-anu semua sudah. Nah, jadi kita mulai membawa haji tahun 2001 sampai sekarang. Kalau sekarang nggak aktif betul, cuman bilanya diperlukan berangkat kayak kemarin. Tahun ini insya Allah berangkat lagi. Nah jadi tempat-tempat memuji. Adapun tempat-tempat memuji yang ma'ruf tadi di WC. Adapun tempat yang haram yaitu ketika gembira dengan terjadinya maksiat. Nah itu haram. Alhamdulillah guruai. Malam tadi nomor nang pian baritu karena sidin togel. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah jar. Ayamku menang. Jadi ujian kawan malam tadi kemana? Ada tak? Alhamdulillah 3 di Lohwe itu leres berataan. Langganan banyak di Lohwe sih. Nah itu namanya memuji yang haram atau tempat yang haram. Ada semestinya tempat maksiat atau ketika saudara muslimin mendapat musibah. Nah, apalagi musuhnya lah. Jurang si anu kecelakaan, alhamdulillah. Tidak boleh itu haram hukumnya. Nah, sedangkan tempat yang sunnah memuji Allah diantaranya satu ketika khutbah nikah. Alhamdulillah. Nah, ketika khutbah nikah. Yang kedua memuji Allah pada waktu memulai dan mengakhiri doa. Waktu berdoa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah nanti di terakhir wassalamun alal mursalin walhamdu. Nah. Yang ketiga memuji Allah sesudah makan dan minum. Makanya kalau kita minum dalam kitab adab ya. Itu kalau kita minum bismillahirrahmanirrahim, minum berhenti berhinak alhamdulillah. Sunnah 3 kali. Minum pulang bismillah lagi, minum lagi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Minum lagi bismillahirrahmanirrahim dalam hati kah di lisan kah? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Selama air itu di perut kita, dia bertasbih memuji Allah. Ya. Jadi banyu yang kita minum menjadi sumber sehat, Pak. Nah, caranya kayak tadi. Begitu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Jangan minum langsung habis. itu itu kalau bahasa kami di teher ya. Kan dulu. Itu mantap. Apalagi pemain bola baharilah, mantap. Mana sudah minumnya kada baturan, kada bahina-hinak, berdiri pula pemain bola ini luar biasa. Pemain bola ini kalau hendak bakami, sudah selesai. Tapi dulu ya ada, ini kada lagi. Kadang-kadang dihiga gawang di kami sini. Jadi ada nang apa? Bahang, tahu bahang? Akar bahang. Nah, itu kan kalau nu bahari kalau berbintih panas itu. Jadi ada nang kena panas. Apa obatnya guru jar? Lain bahar, bahang. Bahang kalau lah. Akar bahang, lain akar bahar. Bahang itu untuk main bola biasanya, Pak. Nah, jadi begitu panas, betakon nulun apa? Gampang ya obatnya. Kami aja, cet, usapkan ke sini. Oh, hampir guru aja. Hebat ya. Banyak kami itu bujur ya. Harat itu. Itu ngaranya jagutai tawar sepuhunnya. Ya, begitu. Maka kalau kena itu pasti panas dan susah untuk mailai. Menendang tuh lah. Susah itu. Karena kita bahari pemain bola juga, Bang. Cuma tingkat RT aja. Oh, Bang, kalau dulu main bola bujur-bujur babintih ya, tahu babintih? Cekang gini. Ya, kalau ini kan tekniknya bagus. Kalau dulu kita bujur-bujur bolanya itu patah, selesai. Boleh ke rumah, minum minyak bintang, diurut kait, besok main bola pulang. Kalau ini tekniknya bagus-bagus sudah ya. Nah, jadi memuji sudah makan minum. Sabda Nabi, innallaha la yarda 'anil 'abdi ya'kulul aklata fayahmaduhu biha wa yashrabus syarbata fayahmaduhu biha. Bahwasanya Allah ridha dari hamba yang memakan makanan, maka ia memuji Allah dengan makanan itu, dan meminum minuman, maka memuji Allah dengan minuman itu ya. Dan kita sangat dianjurkan ulama, apalagi kita nang tuha-tuha ini, bila imbah makan baca li'ilafi Quraisy 3 kali ya. Apalagi habis makan bembek. Nah, tahu kula bembek. Nah, bila habis eta makan bembek baca li'ilafi Quraisy. Mudahan netral. Ya. Ya, artinya tergantung kayak kita. Tapi yakin Al-Qur'an kok syifa. Kita yakini Al-Qur'an itu kan syifa, obat daripada segala obat. Nah, jadi mbak makan macam-macam lemak apa macam-macam, baca ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i sampai selesai. Insyaallah Allah akan menetralkan ya. Mudah-mudahan sehat semuanya. Mudah-mudahan bertahan panjang umur, sehat walafiat, zahiran wa batinan, anak cucu kita baiman, saleh-salehah, dan mudah-mudahan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat. Wafatnya nanti pada waktunya mudahan husnul khatimah ala hadhihi niyya wa ala niyatin salih ila hadratin nabiy al-fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Afu anna ya karim, afu anna ya rahman ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawad ya Ma'bud ya Rahim ya Wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna wa asil ma qara'na min al-Qur'an al-azim ma 'amilna min anwa'il khairat bi hadzal majlis al-mubarak hadiyatan min rahmatan nazilah وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونوديها إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى حضرة آبائه وإخواننا الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وعلى آل كل والصحابة القربى والتابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ومقلد في الدين العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمبصرين والسادة الصوفية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم
يوم الدين ثم إلى أرواح من قرأناها هنا بسببهم هذا القرآن العظيم من أجل هديهم من أنت أعلم بهم وبأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين ثم إلى أرواح من ضاجعهم وقربهم من أمة المسلمين كافة عامة من لم زار ولا سائر لهم اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة والرضا على جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى عبدك الفاقد رحمتك حجي أسنان بن حجي مرايس اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله وسع مدخله ودخل جنة مأواه ومنازله اللهم اجعل فداء له من النار وفكاكا له من النار وإذقا له من النار وأمانا له من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته